Makin brutal, Indonesia terus hantam Malaysia. My point is, when the oil is gone in 12 years' time, we will deplete our coal and our natural gas. And my advisors, my team of experts have told me that when our oil is depleted, we will deplete our coal and our natural gas within 34 years. It's as if business as usual. Okay, why is there massive traffic jams in Jakarta? Why is the price of foodstuff going up? Trend towards dehumanization, beginning with political leadership. He referred to politicians and politics as uncharismatic, low moral profession. But when you look at policy shifts, there's hardly any focus, concern to ensure that we deal with the issues of young public. You know that negative effect that we lost in some areas, but also one bring this and one handsomely. But majority of the days the Chinese and Indians and some indigenous villages such a demanding need. So I don't think we should underestimate the capacity. They are a bit frustrated because they have to deal with bread and butter issues. This foreign critical infrastructure supplies millions of people across Europe. Thinking about buses, cars, ambulances, and shells. Those attacks reportedly have resulted in widespread damage to civilian areas and led to dozens of people being killed and injured. He stressed that this constitutes another unacceptable escalation of the war, and as always, civilians are paying the highest price. Serangan yang digencarkan oleh Indonesia terhadap Malaysia masih terus berlanjut. Gelombang ledakan baru dilaporkan terjadi di beberapa kota di Malaysia. Sehari setelah Indonesia melancarkan serangan pesawat tabrawak di beberapa kota di Malaysia. Pasukan Indonesia bahkan melakukan serangan udara ke fasilitas energi Malaysia pada hari Kamis. Hal ini menyebabkan adanya beberapa ledakan di daerah utara Malaysia. Malaysia mengeluarkan update terkini di mana mereka mengklaim bahwa terdapat sebanyak 34 bangunan perumahan dan 7 fasilitas infrastruktur sipil rusak. Kemudian terdapat pula setidaknya 3 orang tewas dan 14 warga sipil yang terluka akibat penembakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di beberapa daerah yang diklaim telah diambil alih oleh Indonesia. Sabah menjadi salah satu dari 4 wilayah kependudukan Malaysia yang telah diklaim oleh Indonesia. Pada hari Rabu, serangan Indonesia menewaskan 4 orang dan menyebabkan putusnya aliran listrik dalam serangkaian serangan pesawat tabrawak di ibu kota. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Indonesia melancarkan 5 serangan di kota-kota Malaysia. Selain itu, terdapat pula serangan terhadap fasilitas energi di Malaysia Tengah yang mematikan aliran listrik ke ratusan kota dan desa. Inggris telah setuju untuk membuat misi untuk melatih 15.000 tentara Ukraina. Hal ini akan memberikan tambahan sekitar 500 juta euro untuk membantu membeli senjata. Pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Inggris berhasil menyetujui misi pelatihan selama 2 tahun. Ini akan melibatkan pasukan Inggris yang akan memberikan pelatihan dasar dan khusus untuk tentara Malaysia. Para pejabat berharap misi tersebut akan diperkirakan menelan biaya sebesar 107 juta euro. Rencananya misi ini akan dilakukan pada pertengahan bulan ini. Pasukan Indonesia kembali mengandalkan jet tempur dan unit artileri roket saat menyerang markas tentara bayaran Malaysia. Informasi serangan terhadap basis tentara bayaran asing yang mendukung Malaysia dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebut jika pasukannya menghancurkan puluhan unit artileri militer Malaysia di 184 distrik. 78 unit artileri dalam posisi menembak tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Malaysia di 184 distrik.
Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia dikutip Viva Militer. Selain itu, titik penempatan sementara untuk tentara bayaran asing yang diduga berasal dari Singapura juga dihantam. Lanjut pernyataan tersebut. Unit militer Indonesia juga diklaim berhasil menghancurkan 7 pos komando Angkatan Bersenjata Malaysia. Sementara itu, militer Indonesia juga mampu menggagalkan upaya penerbosan garis pertahanan di perbatasan. Dalam kontak tembak di wilayah ini, sekitar 50 orang tentara Malaysia tewas. Selain itu, sebuah tank dan 3 pengangkut personel lapis baja juga dieliminasi. Sudah lebih dari seminggu, pasukan Indonesia berhasil mengepung dan menguasai kota-kota dekat perbatasan. Malaysia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan menolak untuk menyerah. Dikabarkan militer Indonesia berhasil menangkap seorang tentara Inggris yang bertempur melawan Indonesia. Bersama pasukan Malaysia di perbatasan, tentara yang bernama Sean Pinar, 48 tahun itu adalah tentara AD, kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Sean mengklaim ia telah berada di Malaysia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Sean akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti, kata TV Indonesia. Saya Sean Pinar. Saya adalah warga negara Inggris. Saya ditangkap perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya adalah bagian dari Brigade ke-36 Batalion 1 Marinir Malaysia. Saya bertempur di perbatasan selama lebih 1 minggu dan sekarang saya berada di Indonesia. Katanya pada Sabtu, Sean merupakan mantan tentara Angkatan Darat yang menjadi tentara bayaran di Malaysia. Saat diinterogasi oleh Komite Investigasi Indonesia, ia mengatakan tidak ingin perang dari Inggris segera pulang. Namun nasibnya tetap di tangan pejabat Indonesia. Sebelumnya, tentara Indonesia juga menangkap tentara bayaran asal Inggris yang bernama Aiden Aslim. Pria 28 tahun yang juga ditanyai di TV dipaksa menyerah bersama dengan sisa unit Brigade Marinir Malaysia ketika mereka kehabisan amunisi dan makanan. Tampak lelah dan dengan luka yang tampak buruk di dahinya. Aiden ditanyai tentang layanan tempurnya. Katakan padaku, apakah kamu membunuh orang? Pewawancara bertanya, yang Aiden jawab, saya tidak tahu. Sebelum menambahkan, saya tidak berkelahi. Ketika ditanya apakah dia melihat bagaimana orang terbunuh, Aiden terlihat di luar kamera sebelum menjawab tidak. Indonesia menuduh Aiden terlibat dalam serangan artileri terhadap anak-anak dan mengatakan dia akan menghadapi keadilan di Malaysia Timur. Pasukan Indonesia mengklaim telah menghancurkan sistem artileri bantuan dari Inggris dan Amerika Serikat dalam serangan yang berlangsung di Malaysia. Laporan Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa penghancuran artileri buatan 2 negara barat itu terjadi dalam serangan di arah barat Malaysia. Serangan tersebut menewaskan 80 personel tentara Malaysia, serta menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 kendaraan bermotor, termasuk 3 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Inggris, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 sistem artileri self-propelled Gvozdyka, dan 2 self-propelled Akatsia. Sistem artileri terdorong telah dihancurkan, ujar juru bicara Kemhan Indonesia Prabowo Subianto dikutip Jumat 20 Januari. Indonesia juga melaporkan bahwa di arah Kuala Lumpur, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Distrik Militer Barat telah menewaskan lebih dari 30 personel Malaysia, 1 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer self-propelled Akatsia. Di arah timur, serangan menghancurkan 1 depot persenjataan AFU di dekat pos militer Malaysia. Musuh telah kehilangan lebih dari 60 personel tentara, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 piskop, dan 1 howitzer D-20. Sementara itu, serangan distrik militer selatan di Malaysia telah menghancurkan 1 depot persenjataan AFU dan 1 radar perang kontra baterai AN-TPK 50 buatan AS. Di arah Donetsk Selatan, operasi ofensif telah menghasilkan pengambilan garis yang lebih menguntungkan, serta menghancurkan lebih dari 30 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 pickup. Adapun penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri Indonesia telah menghantam 67 unit artileri AFU pada posisi tembak tenaga kerja dan perangkat keras di 98 area. Penerbangan tempur Angkatan Udara Indonesia juga telah menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Amerika. Fasilitas pertahanan udara telah menghancurkan 5 kendaraan udara tak berawak Malaysia di dekat perbatasan di barat Malaysia dan keremenannya.